Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nurul Apriyanti Erzain dari kelompok 2 akan memaparkan presentasi tentang materi bahasa sebagai kodrat keilmuan manusia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 2. Ridwan Maulana, NIM 2108101109, Retno Komalasari, NIM 2108111111, Simon Pedro Apijen, NIM 2108111113, Syifa Nur Aulia, NIM 2108111114, Hanif Wahyu Kartika, NIM 2108111224, Istentia Ayu Vitaloka, NIM 2108111333, Rerepih Julung, NIM 21081146, Nurul Apriyanti Erzain, NIM 21081151, Elga Amanda, NIM 21081153. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk berpikir. Hal ini karena manusia memiliki akal yang menjadi alat untuk berpikir, sehingga membedakan manusia dari makhluk ciptaan lain. Berpikir mengandung arti mengetahui segala sesuatu, memecahkan masalah atau mencari suatu kebenaran. Dalam proses berpikir, terjadi perorganisasian dari pengalaman ke pengalaman secara empiris atau eksperimen, sehingga tercapailah suatu pengetahuan. Bahasa sebagai salah satu bagian dari sarana berpikir ilmiah mempunyai peran penting karena bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain. Dalam peranannya sebagai sarana berpikir, bahasa digunakan dalam proses berpikir itu sendiri dan untuk mengomunikasikan pengetahuan atau menyampaikan pengetahuan yang didapat kepada pihak lain. Manusia dapat berpikir dengan baik karena mempunyai bahasa. Tanpa bahasa, maka manusia tidak akan dapat berpikir secara rumit dan abstrak. Tanpa mempunyai kemampuan berbahasa, maka kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur tentu tidak dapat terwujud. Selanjutnya, tanpa kemampuan berbahasa, maka manusia tidak mungkin mengembangkan ilmu pengetahuan. Bahasa tidak hanya dijadikan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai sarana belajar dan mengembangkan kemampuan berpikir. Berbicara mengenai filsafat. Secara etimologi, istilah filsafat merupakan derivasi dari kata falsafah, bahasa Arab, yang diadopsi ke dalam bahasa Yunani yaitu philosophia, yang terbentuk dari dua kata, Philien atau philo yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Secara etimologi, filsafat berarti cinta, kebijaksanaan, dan orangnya disebut filosof. Orang yang pertama kali memakai kata filsafat adalah Pythagoras, filosof Yunani. Sedangkan filsafat secara terminologi menurut beberapa ahli, salah satunya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah teori atau analisis logis tentang prinsip-prinsip yang mendasari pengaturan, pemikiran, pengetahuan, dan sifat alam semesta. Ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Suatu cara yang berpikir yang radikal, menyeluruh, dan mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Akal budi mencakup keseluruhan kemampuan yang spesifik manusiawi, yakni daya cipta, karsa, dan rasa. Filsafat mengkaji hakikat segala yang ada di dunia ini, baik dari manusia itu sendiri maupun benda di sekitarnya. Berbicara mengenai bahasa. Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi berartikulasi atau yang dihasilkan alat ucap yang dipakai untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia.
keunikan manusia bukan pada kemampuannya berpikir, tetapi pada kemampuannya berbahasa. Bahasa memungkinkan manusia memikirkan sesuatu objek, meskipun objek tersebut tidak berada di dekat kita. Misalnya, pada saat istirahat makan siang, seorang karyawan memikirkan laporan yang akan disampaikan kepada atasannya. Hal ini membuat bahasa memungkinkan manusia untuk memikirkan sesuatu masalah terus-menerus. Junjun menyatakan bahwa melalui bahasa, manusia hidup di dunia nyata, yakni dunia pengalaman yang nyata dan dunia simbolik yang dinyatakan dengan bahasa. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pertama kali diresmikan penggunaannya pada 18 Agustus 1945. Bersamaan dengan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Namun, sesungguhnya bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Sejak zaman nenek moyang kita dahulu, bahasa Indonesia termasuk salah satu ragam bahasa Melayu. Ragam yang dipakai sebagai dasar bagi bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau. Pada abad ke-19, bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca, yaitu bahasa pengantar dalam pergaulan antar etnis dan suku-suku di Kepulauan Nusantara. Selain menjadi lingua franca, saat itu bahasa Melayu juga sebagai bahasa penghubung dalam kegiatan perdagangan internasional di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan dalam komunikasi dan transaksi antara pedagang, baik yang berasal dari pulau-pulau di wilayah Nusantara maupun orang asing. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa bahasa Melayu ditetapkan sebagai dasar bagi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu Riau dipilih menjadi bahasa nasional bagi negara Indonesia bukan karena banyak jumlah penutur. Apabila dibandingkan dengan bahasa daerah lain, misalnya bahasa Jawa, sesungguhnya jumlah penutur bahasa Melayu tidak lebih banyak. Penutur bahasa Jawa sekitar 41% penduduk Indonesia. Adapun penutur bahasa Melayu tidak lebih dari 10% penduduk Indonesia. Dari segi penuturnya, bahasa Melayu Ragam Riau merupakan bahasa yang kurang berarti. Bahasa itu diperkirakan dipakai hanya oleh penduduk Kepulauan Riau dan penduduk di pantai-pantai wilayah Sumatera. Namun, disinilah letak kearifan para pemimpin kita dahulu. Mereka tidak memilih bahasa daerah yang besar sebagai dasar bagi bahasa Indonesia karena dikhawatirkan akan dipandang sebagai pengistimewaan yang berlebihan. Bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bagi bahasa Indonesia juga karena bahasa itu sederhana, sehingga lebih mudah dipelajari dan dikuasai. Sebaliknya, bahasa Jawa meskipun juga jumlah penuturnya lebih banyak tetapi tidak dipilih. Bahasa Jawa lebih sulit dipelajari dan dikuasai karena kerumitan strukturnya, tidak hanya secara fonetis dan morfologis tetapi juga secara leksikal. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa sendiri menurut definisinya adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat berkomunikasi secara lisan, tertulis, maupun menggunakan tanda-tanda isyarat. Perkembangan bahasa yang menggunakan model pengekspresian secara mandiri, baik lisan maupun tertulis, dengan mendasarkan pada bahan bacaan akan lebih mengembangkan kemampuan bahasa anak. Perkembangan bahasa meliputi yaitu 1. Perkembangan fonologis. Perkembangan ini berkaitan dengan penguasaan sistem suara atau bunyi. Kedua, perkembangan morfologis. Berkaitan dengan penguasaan pembentukan kata-kata. Ketiga, perkembangan sintaksis. Berkaitan dengan penguasaan tata bahasa. Keempat, perkembangan leksikal. Berkaitan dengan penguasaan dan perluasan kekayaan kata-kata serta pengetahuan mengenai arti kata-kata. Kelima, perkembangan semantis. Berkaitan dengan penguasaan arti bahasa.
Keenam, perkembangan pragmatik berkaitan dengan penguasaan aturan-aturan berbicara. Kelemahan bahasa. Bahasa sendiri mempunyai beberapa kelemahan, di antaranya yaitu 1. Vagueness atau kesamaran, yaitu makna yang terkandung dalam ungkapan bahasa pada dasarnya hanya mewakili realitas yang ditujunya. 2. Inexplicitness atau tidak eksplisit. Akibat lebih lanjut kekaburan dan ketaksaan makna, sehingga bahasa seringkali tidak mampu mengungkapkan secara tepat dan menyeluruh mewujudkan gagasan yang dipresentasikannya. 3. Ambiguity atau ketaksaan berkaitan dengan ciri ketaksaan makna dari suatu bentuk kebahasaan. 4. Context depends atau tergantung pada konteks. Bahasa sendiri seringkali berpindah-pindah maknanya sesuai dengan konteks gramatikal, sosial, serta konteks situasional dalam pemakaiannya. Kelima, misleadingness atau menyesatkan. Adanya kesesatan dalam menafsirkan kata, berkomunikasi, sehingga kelemahan bahasa ini mencangkup semua kelemahan bahasa yang ada. Lingkup filsafat bahasa. Lingkup filsafat bahasa sendiri dibagi menjadi 4. Pertama, tugas utama filsafat adalah menganalisis konsep-konsep atau konseptual analisis. Salah satu bidang filsafat bahasa adalah untuk memberikan analisis yang adekuat tentang konsep-konsep dasar, dan hal ini dilakukan melalui analisis bahasa. 2. Lingkup pembahasan filsafat bahasa itu tidak hanya berkaitan dengan filsafat analitik. Lingkup lain filsafat bahasa adalah berkenaan dengan penggunaan dan fungsi bahasa, yaitu pembahasan tentang bahasa dalam hubungannya dengan penggunaan bagi tindakan manusia. Ketiga, berkenaan dengan teori makna dan dimensi-dimensi makna. Filsafat bahasa memiliki keterkaitan erat dengan linguistik, yaitu bidang semantik. Keempat, filsafat bahasa sebagaimana cabang-cabang filsafat lainnya membahas hakikat bahasa sebagai objek material filsafat. Bahkan lingkup pembahasan ini telah lama ditekuni oleh para filsuf. Sebagai makhluk sosial, manusia harus dapat berkomunikasi dengan manusia lainnya. Komunikasi terbagi menjadi komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi melalui bahasa. Komunikasi ini digunakan untuk komunikasi ilmiah, sedangkan komunikasi non-verbal melalui isyarat, gerak-gerik suatu barang atau hal yang lainnya. Dalam komunikasi ilmiah yang digunakan tentu komunikasi verbal, karena komunikasi ini menggunakan bahasa sebagai hasil transformasi dari objek yang bersifat faktual menjadi simbol yang abstrak. Hal inilah yang kemudian menyebabkan manusia mampu memikirkan sesuatu. Komunikasi ilmiah bertujuan untuk menyampaikan informasi yang berbentuk pengetahuan. Kemampuan berbahasa yang baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk melakukan kegiatan ilmiah. Tanpa penguasaan tata bahasa dan kosakata yang baik, maka akan sulit bagi ilmuwan untuk dapat mengkomunikasikan gagasan kepada pihak lain. Karya ilmiah yang berbentuk tulisan harus menggunakan ragam bahasa formal yang memenuhi kaidah tata bahasa baku. Hal ini untuk menghindari ketaksaan atau keambiguan makna. Agar dapat mengemukakan informasi dan jalan pikirannya, seorang ilmuwan dituntut mampu menguasai penggunaan ejaan dan tanda baca yang benar, serta mampu membuat kalimat-kalimat yang efektif. Seorang ilmuwan sangat dituntut untuk menguasai bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Hal ini diperlihatkan dengan kemampuannya menyampaikan gagasan, konsep, atau informasi melalui tata bahasa yang baik dan kosakata yang tepat.
Dalam menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi ilmiah, harus dihindari kecenderungan yang bersifat emosional. Selain itu, seorang ilmuwan juga harus memperhatikan format-format penulisan karya ilmiah seperti penulisan catatan kaki atau daftar pustaka. Bila semua telah dikuasai, maka seorang ilmuwan akan mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.